Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan kasadayana kumaha daramang. Sadayana sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur dipanjatkeun ka Gusti Nu Maha Agung Allah Subhanahu wa taala nutos nakdirkeun urang sadayana tiasa dipasihan sehat afiat, tiasa hadir silaturahmi di Masjid Al-Karomah dalam rangka kajian dengan tema mendewasakan rasa kebersamaan yang akan dipimpin oleh Ustadz yang lagi viral, yang terkenal, Kang Handi Boni. Sedang di perjalanan, kinten 4 menit hadir. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Akhir Zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, kaum keluarga, pemegang serta penegak obor kebenaran. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para pimpinan pengurus hijrah sekuat muslimah yang bekerja sama sareng DKM Masjid Al-Karomah yang selalu menggelar kegiatan-kegiatan yang menarik untuk sama-sama memakmurkan masjid ini. Hatur nuhun kasadayana para pengurus pimpinan hijrah sekuat muslimah. Oke, pengurus Al-Karomah. Pembawa acara di hari ini tadi sudah memberikan waktu kepada saya, Teh Aisy. Terima kasih, hatur nuhun karena waktosna. Ketua Generasi Muda Masjid Al-Karomah juga sama-sama ikut memberikan fasilitasi kegiatan kerja bareng dengan Hijrah Squad, yaitu GEMA, Generasi Muda Masjid Al-Karomah, yang dipimpin sekarang ini oleh Kang Rijal, beserta para pengurusnya. Ibu-ibu, sadayana jamaah anu hadir, anu kusimkuring dihormati banggakeun. Alhamdulillah, dina dinten Jumat ieu urang sadayana tiasa bersilaturahmi. Niatan silaturahmi. Kedua, niatan mencari ilmu. Dua-duanya silaturahmi wajib hukumnya, mencari ilmu wajib hukumna. Kasab oke wajib hukumna. Yang wajib-wajib itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari wajib turunlah hal-hal yang sunat. Infak sedekah itu sunat. Bersolawat itu sunat. Tapi ada ibadah yang tidak harus wudu segala macam tapi langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya sanu terang ye selawat naon ieu namina? Ngacung. Wah, terus ngatur di waktu jadi teh janten hadiahna nya. Malaikat Jibril, rajana malaikat bersolawat kepada Nabi.
Allah memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, tapi Allah tidak pernah zakat dan tidak pernah sholat. Tapi Allah memerintahkan sholawat kepada Nabi, Allah lah yang mencontohkan sholawat untuk baginda Nabi. Oleh karenanya kita minta syafaat dari Nabi, selalu awali doa itu dengan memuji kekasihnya, sholawat. Jadi pamimpin di doa, walah hilap sholawat heula jauh nyungkeun sebut-sebut heula. Eta penten tos arapal eta mengemutan we simkuring. Kajian akbar pada siang hari ini bertemakan mendewasakan rasa kebersamaan. Tala mencek simkuring mah eta teh sabilulungan. Babarengan, guyub, sauyunan, kompak, koordinasi, kolaborasi, itu teh sabilungan keneh. Eta teh filosofisna orang Sunda. Yang diambil dari bahasa wali, bukan bahasa Sunda asli, tapi oleh wali Sunda. Dibahasakan sabilulungan. Sabilulungan untuk berjihad melawan penjajah Belanda waktu itu. Dengan bahasa, ayo kita sabilulungan. Maka muncullah pendekar-pendekar Sunda yang diajari sholat, silat, siliwawangi. Untuk melawan penjajah. Nah, semangat sabilulungan ini mesti kita hidupkan kembali tengah-tengah masyarakat. Kebersamaan gotong royong, terutama di kalangan umat Islam. Untuk sahayeuk saiga bobot sapihanean, babarengan, saling perhatikan di antara kita. Jangan sampai di antara jamaah ini ada anak yang tidak bisa sekolah. Ayo sekolahkan sasarangan, wajib hukumnya nyakolahkan budak mencari ilmu. Setuju? Nah, ulah sampai jamaah nu sering ke Masjid Al-Karomah, budakna teu tiasa sekolah. Lapor ke DKM. Lapor ke kepala desa. Lapor ke jamaah supaya budak itu tiasa sekolah. Sekolah itu sarasa tos gratis, kalau SD leres. SMP gratis leres. Kantun ngamotivasi na, ngan anu abote uang jajana leres. Nah kapayun aya program bagaimana di sekolah diberi makan bergizi. Program-program ieu bade dilanjut. Kusim kuring oge bade didorong. Kanggo betul-betul anak-anak itu betul-betul sekolahna ulah kalaparan. Aya sekolah tapi kalaparan teu tiasa jajan. Atau kurang gizi. Anak itu cerdas, pinter, urang oge sehat, hati-hati tergantung minuman dan makanannya. Apa yang dimakan dan diminumnya. Pami orang hayang sehat, naon dituang, naon dileut. Jadi ada korelasi antara tuangan, pola makan, pola istirahat, terutama pola makan. Jepang bisa palinter ya, orang Jepang pinter, kenapa? Pagi-pagi anak-anak itu sarapannya berbasis lauk, ikan. Orang Korea pagi-pagi anak-anaknya makan telur, omelet, telur rebus. Orang Eropa, orang Timur Tengah daging. Ari urang naon? Cireng. Iya. Tah punten teu nanaon eta oge mung kedah nganggo protein. Bala-bala hijikeun sareng endog gitu. Aya laukna, aya mah aya naon teh anu segala dihijikeun teh. Seblak. Tapi mangkade ulah cabena lada teuing jadi nyeri beuteung. Aya kebersamaan ulang saling perhatikan supaya sarehat sadayana, setuju? Hati-hati minuman. Minuman instan, model langsung nu aya amis. Teh kotak, teh anu di botolan. Ulah sering teuing, pamika terdesak neme. Saya cai herang, didoaan. Itunya eta ge tergantung. Jadi korelasinya gitu. Nah, engke Ustad bade
nanti ngurai tentang kebersamaan, berjamaah. Islam itu sudah mencontohkan itu salah satu wajib hukumnya berjamaah. Bersatu itu dalam Islam itu wajib. Tadi silaturahmi wajib, cari ilmu wajib, bersama juga wajib, ngahiji ge wajib. Muhammadiyah, NU, Persis, kedang ngahiji. Tadi dia maka Masjid Al-Karomah berdiri dan untuk semua golongan. Persis, SI, Muhammadiyah, NU, sok sasarengan ngaos di dia. Setuju? Hijikeun bengketkeun keur kepentingan umat Islam, kekejayaan umat Islam, kekejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Tak itu penting dah. Datos aya ustadznya, tos dinangtung ya. Pembawa acara tos ngemutan Kasim Guring, ya salam bakto sadayana. Tadi nama Kang Sahru Gunawan mereka dia. Aat cios, margina ya ike ya orang ya video call kan sekedap. Salam bakto saurna teh teu tiasa hadir, nuju sibuk kampanye. Ka masjid mah teu tiasa kampanye, teu kenging. Kadinya silaturahmi we ka masjid mah. Tadina pada silaturahmi ka dia mung salam baktos ka sadayana Sahru teu tiasa ka dieu sanes waktu silaturahmi di lapangan. Sakitu nu kapihatur hapunten anu kasuhun. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Gimana kabarnya teteh-teteh semuanya? Allahu Akbar. Kurang kompak ini teh tos barakan cacan itu teh. Pantesan asa barawunaga kieu ya. Gimana kabarnya teteh-teteh semuanya? Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bermajlis ilmu, kesempatan untuk mendatangi taman-taman surga, kesempatan untuk bisa melihat wajah-wajah para yang mencintai Allah, wajah-wajah yang dekat dengan Allah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiin, dan semoga sampai kepada kita semuanya selaku umatnya yang insyaallah kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Di sini saya tidak akan lama. Kebetulan qadarullah saya juga salah satu muridnya Ustadz Handi Boni. Salah satu muridnya Ustadz Handi Boni. Kalau teteh-teteh semuanya suka ke TSM, tiap malam Jumat ada di sini teteh-teteh yang ke TSM. Nah, paling suka ketemu dengan saya mungkin ya. Saya salah satu murid dari Ustadz Handi Boni. Saya tidak akan lama, katanya sharing katanya ya, sedikit aja. Di sini siapa yang banyak hutang ngacung? Oh, tong-tong ngacungnya. Siapa yang banyak hutang? Siapa yang banyak masalah? Abi sakali, teteh-teteh sakali. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal
baca doa itu setiap pagi sekali dan sore sekali, insya Allah lunasna hutangna lamun dibayar. Insya Allah, ini kata Nabi teh, percaya teh kan Nabi? Percaya tidak kepada Nabi? Kata Nabi, barang siapa yang membaca doa itu satu kali pagi hari, satu kali sore hari, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk membayarkan hutang. Percaya? Percaya. Nah, eta oleh-oleh buat di rumah. Yang kedua, teteh-teteh semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ganjaran atau pahala seseorang yang berselawat kepadamu, yang mengucapkan selawat kepadamu, tapi tidak menghadirkan hatinya, alias tidak khusyuk, teteh-teteh semuanya. Salawatan tapi sabari ngorongnya. Salawatan tapi sabari nyoha HP. Salawatan bari gagaro. Nah, itu kumaha kata sahabat nih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai sahabat, barang siapa yang bersalawat kepadaku, walau tidak menghadirkan hatinya, walau tidak khusyuk dalam membacanya, maka Allah akan mengutus malaikat sebanyak 2 gunung Uhud. Sebanyak berapa? 2 gunung Uhud. Malaikat itu senantiasa beristighfar. Malaikat itu senantiasa beristighfar meminta ampunkan untuk orang yang bersalawat walaupun tidak hadir hatinya. Walaupun tidak hadir hatinya, walaupun tidak khusyuk. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, maka bagaimana keadaan seseorang yang bersalawat kepadaku dengan menghadirkan hatinya, dengan seluruh kerinduan kepadaku, dengan seluruh kecintaan kepadaku, entah sebesar apa pahala yang akan didapatkan oleh orang yang bersalawat dengan menghadirkan hatinya. Masya Allah. Teteh-teteh rajin-rajin bersolawat. Tadi udah bersolawat ya sering ya. Jadi teteh-teteh bersolawat tuh ada otomatis nanti akan dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintakan ampunan oleh malaikat. Tema sekarang yaitu mendewasakan rasa. Bukti cinta. Bukti cinta itu ada 3, teteh-teteh semuanya. Apa bukti cinta? Sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Bukti cinta itu ada 3. Yang pertama, ayyahtaru kalama habibihi ala kalami ghairihi. Yaitu lebih senang sekali mengobrol dengan seseorang yang dicintai daripada ngobrol dengan seseorang yang tidak dicintai. Nah, abi naros. Teteh-teteh semuanya resep teu ngobrol jeung salaki. Bohong. Resep atau ente? Senang atau tidak? Nu bener ieu teh. Kumaha? Hog-hag wae ini mah ya. Kalau teteh benar-benar cinta kepada suami, kalau teteh benar-benar cinta kepada pasangan, maka lebih mendengarkan ucapan pasangannya daripada ucapan orang lah. Iya, maka salaki ngiriman video TikTok, video IG, tah dengekeun maneh teh cenah. Gitu ya. Aya nu kitu, aya nu kieu. Oh tak aya itu mah di Zimbabwe, dia mah bidadari surga hungkul sarolehah. Tinggal wajah nage carakat ke surga kieu nya. Ya. Kalau teteh benar-benar cinta kepada seseorang, maka teteh akan senang mendengarkan ucapan seseorang tersebut. Eka salaki kumaha asahwarea mau berarti sedang ada luntur cintanya. Kenapa luntur cintanya? Karena kurang mensyukuri keberadaan suami kita. Betul apa betul?
bersyukur punya suami, walaupun hidung, walaupun berete, sok syukuran. Alhamdulillah ya Allah, sok. Engkau telah menganugerahi kami suami. Aduh jadi batuk. Biasa namanya kopi di dietnya sari rasa, iya teh tiga sari. Ente ya mah tong berharap ka makhluk ya. Nah, nepi mana tadi teh Bu? Ulangi deh doana. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menganugerahkan kepadaku seorang suami yang membuatku jatuh cinta kepadamu. Wah, bohong cina. Astagfirullahaladzim. Ya teh doa ibu-ibu berharap. Ya, kan bisa jadi suami kita, pasangan kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sabar. Sabar aku naon ku kalakuana. Kan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu. Walaupun banyak hal-hal yang tidak disukai dari pasangan kita, jadikanlah bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau ada yang kurang, bersabar, mendapat pahala. Kalau ada banyak, bersyukur. Ieu mah aya saeutik teu disukuran, loba dihambur-hambur gitu. Nah, gitu. Yang pertama, bukti cinta itu adalah senang mendengar atau senang berbicara dengan seorang yang dicintai. Yang kedua, wa yakhtaru majalasati habibihi, dan lebih memilih duduk bersama orang yang dicintai dibandingkan dengan yang lain. Lamun teteh-teteh lebih resep duduk dengan seseorang yang dicintai, maka itu adalah bukti cinta kita kepada seseorang yang dicintai. Yang ketiga, wa yakhtaru ridho habibihi ala ridho ghairihi, dan lebih memilih kerelaan kekasih daripada kerelaan orang lain. Ridho. Jadi mendewasakan rasa, mendewasakan cinta, itu yang pertama kita harus mengenali dulu tanda-tanda cinta kita. Kalau kita ibaratkan cinta ini atau kita tujukan kepada Allah, maka kita lebih memilih, lebih cinta, lebih memilih kita banyak berzikir atau menyebut-nyebut nama Allah. Kalau kita sedikit menyebut-nyebut nama Allah, kalau kita sedikit untuk berzikir kepada Allah, maka itu bukti kurangnya cinta kita kepada Allah. Mana? Ya. Ya, iya nu kawena Bu, iya nu kawenanya. Nah, iya tos aya kawenanya, lumayan sakieu ge ayaan keneh lah. Ya. Maka dalam mendewasakan rasa, kita perlu untuk melatih rasa kita, melatih kebesaran kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ahabballahu abdan ibtalahu liyasma'atadarruahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, jika Allah telah jatuh cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut, maka Allah akan berikan cobaan kepada orang tersebut. Untuk apa? Untuk mendengarkan rintihan doa-doanya. Teteh nu banyak hutang, teteh nu guntreng wae jeung pasangan, teteh yang banyak masalah, itu adalah tanda Allah mencintai teteh. Itu adalah tanda Allah mencintai kita. Itu tanda Allah sangat senang kepada kita. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak diuji, ketika kita tidak diberikan cobaan, bisa jadi Allah sedang tidak senang kepada kita. Jadi teteh-teteh semuanya,
jangan berkecil hati teh. Teteh-teteh semuanya jangan berkecil hati. Ketika teteh-teteh diuji, ketika teteh-teteh diberikan masalah, maka hadirlah cinta Allah kepada kita. Liyasma'a tadarruahu, supaya kita lebih enak berdoanya, supaya kita lebih tenang berdoa kepada Allah. Karena mun loba masalah mah bunya ngadoa ge rada lami. Ya Allah, ieu teh hutang loba iraha dibayar kabayarna. Ya Allah budak baung ieu kumaha dan lain sebagainya. Untuk apa Allah menguji? Agar kita berintih kepada Allah, agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, teteh-teteh semuanya. Malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wahai Jibril, berikanlah apa yang seseorang hambaku harapkan, karena sesungguhnya aku tidak senang atas permintaan-permintaannya. Jadi ketika Allah tidak senang mendengarkan kita berdoa, maka Allah akan mempercepat pengabulan doanya. Nah, sekarang saya tanya, teteh-teteh semuanya, kalau ada pengamen yang suarana tidak enak, teteh mau ngasih yang kecil atau ngasih uangnya kecil atau besar? Hoyong buru-buru nyingkah atau hente? Buru-buru nyingkah. Tapi kalau misalnya pengamena suaranana enakeun, suaranya merdu, bermain musiknya enak, apakah kita akan ngasih yang sedikit? Tidak. Kita akan ngasih yang lebih besar. Begitupun kita teteh-teteh semuanya. Kalau kita ditahan, dikabulkan doa oleh Allah, maka sesungguhnya Allah sangat senang atas doa-doa kita. Maka malaikat Jibril diperintahkan, wahai Jibril, tahanlah doa orang tersebut, karena aku senang mendengar rintihan-rintihan doanya. Jadi bersyukurlah untuk kita harus merasakan bahwa dalam ujian ada cintanya Allah, bahwa dalam ujian ada rindunya Allah, maka kita harus balas kerinduan Allah dengan ketaatan, dengan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit beristighfar, bersalawat sedikit. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiruz dzambi azimi. Sekali lagi, ilahi las tulir firdausi ahla wala aqwa ala dari jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiruz dzambi azimi. Terakhir teh, yang sudah punya pasangan, ini ada sebuah makalah atau sebuah keutamaan untuk pasangan.
Barang siapa seseorang istri mencium suaminya dengan sukarela, teteh nyium suami, ya. Sukarela ya, bukan paksaan. Maka ya, dalam kitab Adabun Nisa teh. Dalam kitab Adabun Nisa. Ini ada sumbernya. Barang siapa istri yang ikhlas nyium suaminya, apa katanya? Dia bagaikan menghatamkan Al-Qur'an 12 kali. Nah. Eta mah ngeri. Tak, ieu mah tara nyiumnya. Osok ikhlas teu. Sae atuh. Jadi teteh-teteh nyium suami bagaikan hatam Quran seberapa kali? 12. Matak sing sumangat nyium istri. 5 kali, 60 kali. Hatam Quran lagi. Nah, dalam kitab Adabun Nisa teh ini. Dan dengannya Allah akan mencatat setiap ayat Al-Quran 50 kebaikan. Bayangkan teh. Nu tadina 10 dikali lipat. Jadi 50. Nyium hungkul. Kudu sing semangat ini mah ya. Yang ketiga, dan dari setiap ciuman dibangunkan sebuah kota di surga untuknya. Tos nyewa kapling ibu-ibu tadi surga teh Bu. Amin ya robbal. Mata tos ini ge sok sing rajin ke aki-akinya. Sedot teh. Gitu ya. Kitab Adabun Nisa ini sumbernya dalam kitab Adabun Nisa. Libni Malik bin Habib. Nah, ini ada di kitabnya ya. Jadi ada keutamaan istri mencium suaminya dengan suka. Nah, ini mendewasakan rasa teh. Kita bukan dengan nafsu lagi, tapi karena Allah mencintai ciuman kita kepada suami kita. Nah, itu mendewasakan rasa kita. Yang punya suami, nu bobogohan mah teu meunang eta teu sah. Sayang, ini aku mau pengen hatam Quran 12 kali, teu meunang eta mah haram nu bobogohan mah. Ya. Tapi ini untuk suami istri ya. Barang siapa yang mencium suaminya dengan sukarela, maka dia bagaikan menghatamkan Al-Quran 12 kali. Dan dengannya Allah akan mencatat dari setiap ayat Al-Quran 50 kebaikan. Seayatna teh. 50 kebaikan. Dan dari setiap ciuman dibangunkan sebuah kota di surga untuknya. Amin ya robbal. Jadi teteh-teteh nu rajin gitunya. Nah, itu sudah ada kapling di surga teh. Amin ya robbal. Karena Ustadz Hanli Boni sudah datang dan yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali, ibu-ibu sekali. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Ngantuk nggak? Lapar? Sarua. Dan mudah-mudahan jadi sarana pertobatan kita bareng-bareng. Dari yang ibunya suka cerewet sama suaminya jadi lebih lembut. Suaminya yang nakal jadi tobat. Anaknya yang masih kurang baik jadi soleh insya Allah. Saya sekali, ibu-ibu sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'ulaka bini'matika
alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan yang punya hutang semoga lunas. Allahumma inni. Ini syaratnya harus yakin. Halo, assalamualaikum. Yang punya hutang ada? Oh, lobanya. Nih yakin doa ini ya, insya Allah Allah berikan jalan kemudahan buat kita lunasin hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki yang ternikmat kepada kita. Bukan sekedar nikmat harta, bukan sekedar nikmat makanan, bukan sekedar nikmat tempat tinggal, bukan juga sekedar nikmat hidup, tetapi yang paling nikmat adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan pada Bapak Haji Dadang Nasir. Saya bertemu dulu di Komplek Margahayu Permai, di Kopo, karena rumah saya di Korea Pak, Kopo area. Jadi saya asli Kabupaten Bandung, lahir di Margahayu Permai. Cuman papa saya Jakarta, jadi Sunda saya sedikit kurang lancar, nggak apa-apa? Halo, assalamualaikum, kenapa ini ibu bangetnya stres ini? Nggak apa-apa ya?
Jadi saya kurang lancar Sunda, tapi saya lahir di Bandung. Pelan-pelan saya belajar bahasa Sunda. Sama istri saya. Dan dari YouTube. Ternyata tidak disarankan belajar dari YouTube. Saya pernah manggil mertua saya, Mama, bilih bade HS di payun mangga. Ternyata kasar. Atuh aing era. Istri saya dari Ciamis, Panjalu maksudnya. Biar kelihatan luar negeri ya. Itu saya kalau ke Ciamis Panjalu itu serasa di Korea. Kalau di Korea kan annyeonghaseyo, 감사합니다. 네. Terus saya kalau ke Panjalu, kemana wae? Itu kalau ngobrol nongkrong cekaingge. Tongkar itu. Barudak saring ngogo. Sarua cek urang teh. Dan salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Dewan Takmir, pengurus Masjid Al-Karomah. Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Majelis Taklim yang menginisiasi terselenggaranya kegiatan ini, MT Majidah. Terima kasih Teh IC selaku MC dan juga sponsor loba teuing semua sponsor, terima kasih. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat juga buat istri tadi Pak Jenderal ya, hadir. Terima kasih yang sudah hadir dan ibu-ibu semua yang hadir. Ini emang perempuan semua ya? Oh, hampura. Sugan urang ngawujul lalakian. Makasih laki-laki yang sudah hadir, ketahuilah kalian makhluk langka. Neangan lalaki soleh hese. Ini laki-laki stok laki-laki terbaik di Indonesia hari ini. Pemuda Masjid Al-Karomah, takbir. Tadi saya sampai depan Masjid Al-Karomah langsung disambut sama anak muda. Wud, ibu-ibu gak ada yang nyambut. Nuwau. Terus langsung, Ustadz langsung siap. Anak muda ini yang langka. Anak muda aktif di masjid bahagia. Ngomong-ngomong ini saya kali pertama ke Masjid Al-Karomah. Sering lewat tapi gak pernah ke sini. Belum pernah ke sini. Tadi ondang. Berarti sekarang diondang. Dari dulu pengen ke masjid ini. Ini masjid keren. Kebetulan Pak Haji pengurus masjid ini pernah ketemu sama saya di Jogokarian, Yogyakarta. Sama saya, Pak Haji, oke sehat. Oke, saya nggak apa-apa duduk di atas ya Pak Haji, izin. Jadi saya sering lihat masjid ini, wah pengen banget ke sini. Katanya masjid ini ada liftnya, bener? Tuh, masjid ada lift, keren. Semoga dengan masjid yang mewah ini, indah ini akan membuat semangat warga Ciparai untuk ke masjid. Amin ya robbal. Kita akan membahas tema sedikit ya. Temanya adalah mendewasakan rasa. Ini berat temanya ya sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Mendewasakan rasa ini kita mulai dari sini dulu. Di tahun 2024 ini banyak manusia itu terlalu overthinking, terlalu berpikir berlebihan. Karena salah satu penyebabnya adalah dia cari bahagia dengan apa yang ada di dunia. Dia cari bahagia itu dengan cara dia membandingkan kehidupannya dengan kehidupan manusia yang lainnya. Makanya salah satu efek dari sosial media, yaitu salah satunya adalah membuat seseorang menjadi tidak bahagia dan lupa untuk bersyukur. Ibu sayang sama suami? Cinta. Suami sayang sama ibu? Itu cantang tuh. Milih dicintai atau mencintai? Milih mencintai atau dicintai?
Selama masih milihnya pengen dicintai, nggak akan bahagia. Egois itu, Bu. Selalu ingin dicintai. Nanti yang akan ada di rumah tangga itu kita terlalu banyak menuntut daripada saling menuntunnya. Halo, Assalamualaikum. Ibu minta dicintai sama suami, minta dimengerti sama suami, minta disayangi sama suami. Selama masih nggak akan bahagia. Karena targetnya manusia itu ternyata diciptakan untuk mencintai, menyayangi, mengasihi gitu. Menyakiti enggak? Ibu jangan macam-macam. Jadi targetnya itu cuman mencintai, membersamai, menyayangi. Mencintai, dicintai itu bab rasa. Selama masih merasa ingin dicintai, sulit kita bahagianya. Karena semua harus sesuai dengan harapan dan maunya kita. Halo, Assalamualaikum. Stres enggak itu? Kalau segala sesuatu harus sesuai dengan harapan dan maunya kita. Ini saya boleh berdiri atau harus duduk? Ibu mau saya berdiri atau duduk? Naon tadi teh? Mencintai. Selama masih ingin dicintai, maka kita sulit untuk berbahagia. Kenapa? Karena tugasnya kita itu ternyata adalah mencintai. Rasulullah Muhammad SAW itu ya ketika diutus di Mekah itu ya berusaha untuk terus menebar cinta. Bukan berusaha untuk dicintai dulu, tapi menebar cinta. Maka kata Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutamima makarimal. Ketika Rasulullah Muhammad SAW fokus mencintai, maka balasannya akhirnya hari ini sampai hari ini terlalu banyak manusia yang begitu mencintai beliau. Kalau fokusnya Nabi dicintai, repot itu, Bu. Pundung. Kebayang ada kisah Nabi lagi ngelewat kasih jigang, ternyata dibaledogin itu. Apa dibaledogin? Dilempar kotoran. Ketika dilempar kotoran, coba kalau Nabi pengennya dicintai, moal ngalewat tadi. Pundung dakwah teh. Dihina, orang moal ngedakwahan gitu. Tapi karena Nabi fokusnya ingin mencintai, dilempar kotoran di tempat itu. Akhirnya besoknya lewat situ lagi. Dilemparin lagi. Berikutnya lewat situ lagi. Dilemparin lagi. Berikutnya lewat situ lagi. Enggak ada yang ngelempar. Ini kemana ini ngabaledok tai ini katanya. Tai apa? Unta. Kotoran unta. Astagfirullahaladzim. Tai. Maaf. Kotoran. Ibu langsung kaget. Tai, cina. Kotoran unta. Maka kemudian Nabi cari. Siapa? Ini kemana iya? Langsung ditanya. Mohon maaf punten. Wami terang biasa nu ngabaledok abdi kemananya? Di tehang. Ternyata kata tetangganya, wahai Muhammad yang biasa melempar kamu kotoran sedang sakit. Maka kata Nabi, izinkan antar saya untuk nengok. Bayangin, Bu, ditengok. Halo, Assalamualaikum. Ibu, tuh dibelikan rujak we pundung. Ini Nabi begitu kemudian ditengok, kata Nabi, saya cari. Biasanya kamu ngelempar saya kotoran, ternyata nggak ada hari ini. Ternyata katanya kamu lagi sakit. Langsung itu beliau yang ngelempar itu bilang, sejauh ini yang memerintahkan saya untuk menzolimi wahai Muhammad tidak pernah nengok saya. Tapi justru engkau yang senantiasa saya zolimi, justru engkau yang menengok saya. Kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Masuk Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena indah ahlaknya. Malik bin Dinar, ada ulama zaman dulu namanya Malik bin Dinar. Ulama terkenal di Basra pada saat itu. Malik bin Dinar lagi sholat malam. Begitu lagi sholat malam, rumahnya kemasukan rampok. Kalau ibu-ibu rumah kemasukan rampok, apa yang akan dilakukan? Halo, Assalamualaikum. Ada rampok nih, masuk ke rumah ibu, apa yang akan dilakukan? Teriak. Untuk duruk cenah, astagfirullahaladzim. Malik bin Dinar rumahnya kemasukan rampok, apa yang dilakukan? Langsung disampaikan kepada perampoknya. Wahai perampok,
Seandainya engkau menginginkan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang ada di rumahku, maka ambillah air wudhu dan sholatlah bersamaku. Diajak sholat. Coba ibu yang kayak malingnya, ibu misi kamalingan, ajak sholat. Maka kemudian perampok ini ambil air wudhu. Nurut nih perampok nanti. Wudhu saya teteh. Sholat tuh. Beres sholat tahajud, lalu kemudian perampoknya bilang, wahai Syekh, bolehkah aku sholat subuh bersama denganmu? Nagih. Akhirnya diajak sholat subuh. Ayo. Beres sholat subuh, akhirnya perampoknya bilang, wahai Syekh, bolehkah saya belajar ilmu agama bersamamu? Boleh. Akhirnya diajarin, silakan kamu tinggal di rumah saya, mari kita belajar ilmu agama. Belajar akhirnya perampok ini. Begitu belajar, singkat cerita selesai pembelajaran pulang ke kampungnya. Begitu pulang ke kampung perampoknya, ditanya sama perampok yang lain. Mang, kemana wae? Kalau Sunda mah. Mang, kemana wae? Asa ngesida tara panggih. Kumaha bebenangan naon wae salila ieu? Apa kata perampoknya? Sesungguhnya suatu hari saya ingin merampok sebuah rumah. Tetapi sesungguhnya sang pemilik rumah sudah terlebih dahulu merampok hatiku. Sedap. Oba, indah dunia. Maka saya tadi cerita sedikit, saya ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Haji Datang Nasr tentang kondisi politik di Indonesia dan kondisi masyarakat. Saya suka bilang gini, Islam itu kaya akan nilai teoritis, tapi miskin yang mempraktekkan nilai-nilainya. Jadi demokrasi kita ya jangan demokrasi liberal ya Pak Haji, tapi lihat jadi demokrasi Pancasila. Bagaimana nilai-nilai itu tetap kemudian menghargai nilai-nilai ketuhanan. Maka sebetulnya permasalahan di kita itu ketika agama jauh dari masyarakatnya. Perceraian yang terjadi banyak. Kalau nggak salah terakhir itu Pak Haji, saya dapat data itu. Janda di Kabupaten Bandung itu ada 8.351. 8.351. Termasuk eta jambu batu. Janda manis baru beranak 1. Eta mun panggih sok horor. Kamari aya di Garut saya bilang, teteh tong. Jadi pas saya lagi tahu saya si teteh kikiran weh. Kurang teteh, maaf ya. Saya lagi tausiah, tolong jangan pernah mau jadi istri kedua saya. Karena cek urang teh urang mah teu boga nanaon. Ustad miskin. Cek si teteh teu nanaon ustad abi beunghar cenah. Atuh aing jadi kepikiran. Nyata di Kabupaten ada 8.351 janda. Eta mun kurang cokot tilu masih sesa 8.348. Aduh, sesa keneh. Rek disalametkeun kumaha 8.000. Wah, waya. Lieur. Lulus. Apa permasalahan yang 8.351 lebih dari 70%-nya tuntutan cerai dari seorang wanita. Halo, assalamualaikum. Iya, nukalari. Wanita yang suka nggak sabar sama suaminya karena membesarkan rasa. Ayo, wanita yang soleha hari ini mah nutara main TikTok jeung IG. Nah ibu main TikTok wae isuk-isuk nges wadidaw. Awe. Hari ibu astagfirullahaladzim batur maka pasar. Isuk-isuk kene nges senam hareupeun borma. 1, 2, legging karetat. Ih, ningalina teh meni saregsek. Atuh berecet siga lepet di beungket. Mending mun alus mah. Geus karolot coba. Kurang sok dido ya Allah, singtong paeh keur kitu. Coba ibu meninggal sekarang lagi majelis ilmu. Klepek. Ih si ibu kunaon? Masya Allah. Itu apa mautnya? Sunda. Oh. Sundana naon? Ngantunkeun. Kenapa itu si ibu ngantunkeun di Masjid Al-Karomah lagi dengerin tausiah? Masya Allah. Tuh. Hade. Ibu keur zumba. 1, 2. Paeh. Kunaon si ibu? Keur zumba. Kalau mau olahraga, dah di imah we bu. Nyetel YouTube, geus.
Rek kayang-kayang, salto, hek. Mulai nu ngaganggu. Istri saya, pap, aku mau zumba, olahraga. Boleh pap, aerobik? Boleh. Tapi syaratnya satu, hanya boleh di studio yang tertutup. Dan instrukturnya harus perempuan. Ternyata ada di Sayati, akhirnya ikutan. Tapi saya kan gak mudah percaya. Cek urang teh. Cek sama saya kemarin Bu. Ternyata isinya semuanya perempuan. Minggu depannya saya cek lagi. Ternyata isinya perempuan juga. Nah terakhir istri saya sudah mulai curiga, ternyata satu-satunya laki-laki ngan aing. Kamu mau bukan mau ngecek katanya. Kamu mau resep gue senangnya. Kenapa? Karena banyak yang gak sabar kalau lihat sosial media. Kenapa? Lihat, iya. Halo, assalamualaikum. Nih, ibu ningali sosial media tetangga. Tuh bapak tingali, batur mah ulin teh liburan teh Sabtu Ahad mah ka Bali. Hai urang mah hayo we. Lego kangser. Bapak itu batur mah ka Bali, bapak mah terus we di dieu. Tuh, yang tadinya nggak ada masalah karena lihat postingan tetangga jadi masalah. Yang tadinya adem ayem, ningali ibu-ibu Cigondewa keur pesta, Mas. Wah, ibu-ibu Cigondewa mantep. Mas nage Pak Haji. Dieu tah. Mun meuli sayur ge, mun panggil ge, Ustad. Ieu tah. Ustad, ka mana? Ibu sehat nih, alhamdulillah Ustad. Kumaha damang? Allahu Akbar. Digeberkeun atuh ieu. Tas LP, nah kan make tas LP. Ustad pinitos lami tetepang ya. Ini kapungkur mah nya terakhir panggih teh. Syukuran teh. Oh iya tasnya, oke. Ningali postingan gitu, nuntut ka salaki, papa tuh pengen papa meuli kalung pak. Sok kalung urang rante sakalian. Coba yang tadinya gak ada masalah jadi masalah. Kenapa? Terlalu membesarkan rasa. Quotes of the day. Berhentilah membesarkan rasa. Mulailah merasakan kebesarannya Allah. Sehingga yang namanya zuhud itu adalah menghindari dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Qanaah jadinya. Merasa cukup akan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ibu dijodohkan sama suami itu pilihan Allah. Nggak usah ibu jadi menyesal. Nyawa kieu mah da kamari teh mending urang teh jeung si eta we. Ayeuna mah manehna teh jadi dokter, ayeuna maneh mah ayeuna teh jelas. Justru itu jalan dari Allah. Meskipun suami ibu hideung hinyai. Beuteung bureut. Tetapi kalau rajin ke masjid, sholat, taat sama Allah, mantap itu. Buat apa punya suami ganteng jauh dari Allah? Ayo pilih yang mana? Ganteng jauh dari Allah atau yang biasa aja tapi dekat sama Allah? Geningan teman. Karek di baru ketemu sama Handi Boni ibu udah hati-hati. Saya suka khawatir. Ibu nyimpen foto saya buat apa? Rek di pelet. Dan selera abdi kan bukan ibu. Sos di foto. Tapi saya berhusnuzon kepada Allah. Ibu-ibu kalau moto saya mungkin buat kenang-kenangan disimpan. Ngelihat saya jadi ingat Allah. Sama yang terakhir mungkin ibu nyimpen foto saya pas nanti kalau saya meninggal. Ibu posting. Innalillahi Ustadz. Astagfirullah. Cikene bahasa etanya pernah pendak di Masjid Al-Karomah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sedih ibu. Ustadznya warakene pada kapunggur inget. Aduh abdi tausiah eta. Poe eta isukana zumba deui 1, 2. Geus poho. Handi Boni secepat itu dilupakan oleh manusia. Ternyata manusia itu harus menyadari bahwa dunia ini ternyata sementara aja. Bentar aja. Gak usah sombong dengan apa yang kita miliki udah. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tuh, Pak Haji udah beres jabatannya, selesai. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Handi Boni sekarang dikenal, belum tentu 5 tahun ke depan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gak usah baper. Saya gak diundang lagi ke Al-Karomah, gak usah baper. Rasa itu jadi bahaya itu. Ketika melibatkan rasa itu. Lihat postingan, lihat ini,
Menurut World Rank Literation, jadi ada apa? Asosiasi di luar negeri itu yang mengukur tentang seberapa tingginya minat baca manusia. Anak yang nangis kasih 100.000 rupiah. Mana yang nangis? Hari ibu-ibu nu ceurik mah rujit lihat. Yang mana yang nangis di belakang? Anak yang nangis itu. Di atas ya. Nitip ke TNI ya ini ya. Yang nangis. Anu, nah jadi loba nu ceurik ya di Ciwitan. Ya. Nanti dikeatasin ya teh. Tuh. Itu teh Haji, yang itu teh di atas. Tuh yang nangis kasihan, hebat, Masya Allah. Dede, ini deh dapat 100.000. Tuh, cicing. Ya, alhamdulillah langsung repeh. Nah, Dede 100.000. Nanti panitia aja ke atas, ge. Ibu, langsung ya ibu. Di Ciwitan teh budaknya cerik. Maka ingat yang pertama tadi. Kalau quotes-nya kita hari ini adalah stop mu'a. Berhentilah membesarkan rasa dan mulailah merasakan kebesarannya Allah. Merasa cukup dengan apa yang ada. Baginda Nabi Yana wa Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman itu nanti ada salah satu penyakit manusia itu. Tahu penyakitnya apa? Sulit menerima ketetapan yang datangnya dari Allah. Susah itu. Gak terima. Dikasih suami kayak gini, ujian itu Bu. Ini sedikit ya. Quran surat At-Tahrim ayat 11. Surat At-Tahrim itu surat ke-66 ayat 11. Ini kita ambil pelajaran dari kisah seseorang. Surat 66 ayat ke-11. Jadi fungsi Quran, di dalam Quran itu sendiri itu disebutkan sama Allah. Di Quran surat Yunus ayat ke-57. Ya, ini catat aja ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ini fungsi Quran. Jadi kalau kita nanya ini Quran ini fungsinya apa? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Ini Quran dijadikan sebagai pembelajaran buat kamu. Oh iya, alhamdulillah makasih nge. Ruas orang sugan teh naon, Si ibu, Allahu Akbar. Makasih ya Dek. Semangat buat para bunda yang ngajinya bawa anak. Berarti masjid ini ramah anak. Bagus, anak betah di masjid, alhamdulillah. Mungkin nanti ke depannya kita kalau saya diundang lagi, kita pas ngaji kita siapin playground. Anak-anaknya bisa main di playground, kitanya ngaji. Enak ya? Masya Allah. Anak sendiri tapi bawanya Bu ya. Ini mau budak batur dibawa. Mau izo. Maka Quran itu isinya 70% itu banyaknya adalah kisah. Kisah Musa, Isa, kisah Daud, kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Nabi siapa lagi? Nabi Adam dan seterusnya. Maka ini sebagai mau izo. Yang kedua sebagai wasyifa'ul lima fis sudur. Quran itu sebagai penyembuh bagi setiap hati yang terluka. Jadi kalau ibu lagi galau, itu bukan dengerin musik dangdut. Bukan dengerin musik yang galau-galau, jangan. Tapi kalau lagi galau, bingung, resah, itu dengerinnya apa? Quran. Dan kalau yang dibaca juga Quran, bukan nyanyi. Justru harusnya baca Quran, karena Quran itu sebagai wasyifa'ul lima fis sudur. Mental anak muda dan masyarakat Indonesia hari ini terlalu banyak lagu galau. Dikit-dikit melo. Paeh weh.
Zaman dulu nggak ada, tanya Pak Haji. Nggak ada Pak Haji. Zaman dulu ketika kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Tomo sampai kemudian mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan, wahai Syekh, apakah yang kami perjuangkan ini merupakan jalan jihad? Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang pendiri Nahdlatul Ulama pada saat itu, mengatakan ini jihad. Keluarlah yang namanya resolusi jihad. Maka kemudian Bung Tomo keluar menemui kemudian arek-arek Surabaya. Kemudian untuk kemudian melawan sekutu Belanda. Dengan mengatakan mari kita kemudian lawan sekutu Belanda. Dengan teriakan apa mereka menyambut dan menyemangatinya? Takbir. Allahu Akbar. Maka anak muda berangkat semuanya. Merangsek kemudian pertahanan Belanda untuk kemudian merebut kemerdekaan Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Disobek itu bendera. Berenda mah beda deui, kolor eta mah. Bendera Belanda sehingga tersisalah warna merah dan putih. Kemudian pernyataan Bung Tomo ini diabadikan di tulisan buku Api Sejarah 1 karya Prof. Mansur Surya Negara dengan kalimat, kata Bung Tomo, seandainya tidak ada kalimat takbir, saya bingung dengan apa menyemangati anak muda pada saat itu. Anak muda disemangatinya dengan takbir. Sekarang anak muda terlalu sering dengerin lagu yang galau. Sakit hati, diputusin, pae. Disuruh kerja, overthinkingnya terlalu lebih, pae. Banyak yang paehnya. Jangan mati ketika hidup, justru pelajari kematianmu sedari hidup. Coba, halo anak muda. Kamu kalau lagi galau, dengerin lagu 17 Agustus gerak. Oh, ya jadi ada revolusi cinta nantinya. Dulu Habib Muhammad Muthohar membuat lagu yang melo tapi menanamkan cinta NKRI luar biasa. Judul lagunya Syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuni. Siapa yang disebut sama Habib Muthohar? Allah. Habib Muhammad Muthohar bikin lagu melo tapi membuat orang cinta sama tanah air. Sekarang terlalu banyak lagu melo tapi ngebuat kita jauh dari Allah. Seolah-olah kalau kemudian kita nggak dapetin apa yang di dunia, hancur dunia kita. Salah ini anak muda. Makanya stop pacaran. Hey bestie. Dia gak pernah benar-benar sayang sama kamu. Lagian kamu sih, mereka ngetiknya pakai jari, kamu aja yang bacanya pakai hati. Ahwat tuh suka gak bisa diajak bercanda. Kalau kamu diajak bercanda, itu harusnya kamu ketawa, bukan jatuh cinta. Kenapa sih? Bilang aja sama cowok kamu. Siapa yang mau putusin pacarnya sekarang? Saya transfer 1 juta rupiah. Siapa yang mau? 2 juta rupiah. Naik nih, saya udah buka M-Banking nih. 3 juta rupiah. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3 gugur. WhatsApp dari sekarang, dari Masjid Al-Karomah. Cinta saya sekarang akan berlabuh hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah syar'i teuing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu. Panjang teuing. Langsung aja to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kenangan yang sudah kau berikan. Kuucapkan terima kasih. Mohon maaf sampai hari ini hubungan kita berakhir. Ada sesuatu yang harus aku pertahankan untuk bertobat kepada Allah. Ini salah. Si Eta langsung nanya ke, "Punon mana?" Biarin langsung. Mohon maaf gak bisa. Kita harus putus. Mantap itu. Kalau ada yang nge-DM lagi, ngedeketin lagi, gimana Ustadz? Balas. Kalau ada yang gangguin, Assalamualaikum Uhti. Tadi aku lihat kamu dari lantai 2. Aku ngelihat kamu dari story-nya IG Handi Boni. Salam kenal. Langsung balas sama, Waalaikumsalam, makasih. Mohon maaf, ada hati yang harus aku jaga. Assalamualaikum. Mantap. Tah ahwat mah gak balas nung kitu teh kan kanu goreng patut teh. Ari kanu kasep mah. Waalaikumsalam. Mungkin ini cara Allah mempertemukan kita.
Boleh. Dah, balik ke Quran. Fungsi Quran yang kedua, wasyifa ulima fisudur. Itu fungsi Quran yang kedua. Menyembuhkan setiap hati yang terluka. Fungsi Quran yang tiga sebagai wahuda. Sebagai petunjuk pedoman hidup. Kalau di ayat yang lain ada kalimat ini. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an. Ini sebagai pembelajaran yang jelas bagi kamu semua, bagi semua manusia. Bayanul linnas bagi semua manusia, wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Dan sebagai apa? Pedoman petunjuk hidup bagi manusia. Nah, sekarang kita cari nih. Gimana caranya kita bisa bahagia dengan pedoman Quran? Nah, ada salah satu kisah yang bisa kita pelajari. Untuk kemudian kita nggak membesarkan rasa, tapi ngerasakan kebesarannya Allah. Yaitu sekarang yang akan kita bahas. Quran Surat At-Tahrim ayat ke-11. Udah ditengok? Saya sedikit cerita. Nabi Musa alaihissalam ini kemudian diadopsi oleh keluarga raja pada saat itu. Yaitu Fir'aun atau Ramses. Kalau Ramses orang Mesir, Rames orang Jawa Barat, nasi Rames. Ramses Fir'aun, Rames. Nah, singkat cerita kemudian Nabi Musa kecil ini dirawat dan dijaga. Nah dulu Fir'aun itu bikin aturan karena ada mimpi. Nanti akan ada seorang laki-laki dari Israel, Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan kamu. Ini akhirnya membuat Firaun ini ketakutan. Jadi akhirnya setiap yang lahir Bani Israel yang lahir laki-laki dibunuh. Nah sempat ada protes karena setiap dibunuh Firaun mikir juga, ini kalau dibunuh semua nanti budaknya nggak ada. Laki-laki habis nih. Akhirnya dibikinlah aturan setahun dihidupin, dibiarkan, 1 tahun dibunuh, ganjil genap. Diberlakukan ganjil genap dalam kelahirannya. Nah Harun itu ada di kondisi kakaknya Musa, itu ada di kondisi yang diperbolehkan hidup. Musa itu ada di kondisi di tahun yang harus dibunuh. Akhirnya ibunya ini menghanyutkan Nabi Musa itu ke sungai. Ini lihat, nanti kalau di Yusuf, Nabi Yusuf justru dikhianati sama kakaknya dimasukkan ke dalam lubang. Sama-sama dibuang tapi beda. Kalau satu disengaja, kalau yang satu dikhianati sama kakaknya, cemburu kakaknya. Nabi Yusuf nanti diambil sama pedagang, dijual ke kerajaan. Nabi Musa dihanyutkan sampai ke kerajaan, sama-sama di kerajaan. Bedanya Nabi Yusuf alaihissalam itu kemudian menjadi orang penting di situ, diangkat. Nabi Musa itu kemudian diangkat juga jadi anak. Tapi Firaun tadinya nggak mau, ini harus dibunuh. Kata istrinya, nggak bisa, jangan, tolong. Kan wanita gitu ya, aku nggak mau. Kamu sekali ini aja kamu buat aku bahagia. Itu Firaun langsung, oke, boleh. Lalu tumbuhlah besar, Musa itu, Nabi Musa kecil, itu akhirnya digendong sama Firaun. Usia sekitar 1 tahun mungkin, kurang. Digendong sama Firaun dan ngebedol itu kebetot, menarik itu jenggot dari Firaun sampai getihan, sampai berdarah. Kemudian Firaun kaget, akhirnya dilempar bayi Musa kecil itu. Bunuh bayi ini, kata ibunya, langsung dipeluk Musa kecil. Jangan, dia anak kita. Kata Firaun, dia yang akan menghancurkan kerajaan saya. Kata istrinya, tidak mas. Ya ini drama sinetron Indosiar lah. Akhirnya kata Firaun, oke, kita tes. Disiapin 1 bara api, bara. Tahu kan bara? Bara kayak apa kalau di kita tuh arang. Bara yang kayak gitu. Yang satu disiapin roti. Kasih ke Musa kecil ini. Kalau dia milih roti, berarti anak-anaknya saya bunuh. Tapi kalau dia milih bara api, berarti betul dia hanya seorang bayi biasa. Ternyata Musa kecil itu ngambil bara dan dimasukin ke mulutnya. Langsung dikeluarkan. Makanya lidahnya ini sedikit keluh. Gagu. Maka ada doa, Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Maka kemudian Nabi Musa tumbuh besar dan dewasa. Firaun ini kebangetan.
Kalau orang udah kaya, punya kekuasaan, gak ada yang wah, sampai ngaku Tuhan. Sampai ngaku Tuhan. Sampai ngaku Tuhan, semuanya harus nyembah sama Firaun. Saking mindernya iblis itu, ya seiblis-iblisnya iblis, iblis itu masih menyembah Allah. Maksudnya iblis itu masih mengakui Tuhannya Allah. Itu seiblis-iblisnya iblis itu. Bahkan iblis saja itu masih berdoa sama Allah. Dan doanya diijabah lagi. Nah ini kita nanti ambil hikmah. Saya cerita kapan-kapan kalau saya diundang lagi. Nah akhirnya iblis ini di satu kisah disebutin iblis ini minta tobat sama Firaun. Minta tobat sama Musa. Wahai Musa, ari kieu mah aing teu sanggup sieun kagoda ku Firaun cenah eta Firaun mah geus kebangetan teuing. Saumur-umur urang can pernah seneng ngaku sebagai Tuhan. Ari si eta Firaun yang ngaku jadi Tuhan, reuas urang can. Jadi iblis saja kaget kalau ada manusia ateis gitu. Itu kaget itu. Apalagi ini Firaun ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya kata Allah ya bolehlah. Iblis itu tak terima taubatnya. Syaratnya satu. Sujud di makamnya Nabi Adam. Akhirnya disampaikan sama Musa. Wahai iblis kamu bisa diterima taubatnya sama Allah. Syaratnya dari Allah satu. Sujud ke makamnya Nabi Adam. Lalu kemudian iblis bilangin. Ketika Adam hidup saja saya nggak mau sujud kepadanya. Apalagi sudah mah. Nah kalau orang kalau udah dengki susah diobatin. Jadi ibu nggak usah aneh. Kalau ada yang dengki sama ibu udah. Nggak akan terobati kecuali dirinya sendiri yang berusaha mengobati. Nah saya balik lagi. Tumbuh Musa besar dewasa akhirnya menyebarkan Islam. Singkat cerita Asia ini akhirnya mengikuti Musa. Agamanya Musa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa wa Harun Rasulullah. Akhirnya kemudian Asia itu mengikuti Nabi Musa. Ketahuanlah sama Firaun maka kemudian di KDRT-kan. Maka kemudian dipukulin sama Firaun tuh. Dipukul, dibanting, dihinakan. Sampai kemudian di satu momen Firaun memerintahkan pengawal. Wahai pengawal, ambil batu yang paling besar, timpakanlah kepada Asia. Jadi udah dipukulin, mau ditimpuk sama batu. Halo, assalamualaikum. Ibu kalau udah ada di titik itu ngapain? Nyerah kita ya. Ketangguhannya Asia diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Rijal suaranya lebih bagus. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ada pelajaran bagi orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yang senantiasa tasdikun bil kolbi, ikrolu bil lisan, wa amalu bil arkan. Orang-orang yang beriman itu yang membenarkan informasi di dalam hatinya, dibenarkan. Informasi apa? Yang pertama tentang bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali tasdikun bil qalbi, iqralu bil lisan, dan dia yang senantiasa mengikrarkan dengan lisannya bahwa Allah adalah satu-satunya. Wa amalu bil arkan, dan dia lakukan dengan tindakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan, apa yang dilarang jauhin. Itu kunci hidup bahagia. Jalani apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Itu simpel aja. Kalau Allah udah bilang jangan makan babi, nurut aja. Gak usah sama ibu babi itu sama ibu dicet jadi hitam putih.
Ustadz ini sapi pendek Ustadz. Nggak bisa, tetap babi. Ada perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Untuk kita ambil pelajarannya. Siapapun kita yang sedang diuji dengan semua masalahnya. Bayangkan sekarang ujian yang ada pada Asia isinya Fir'aun ini. Udah disiksa, tinggal ditimpuk. Maka kemudian itqalat. Dia mengatakan kalimat yang indah yang luar biasa. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku. Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, di dalam surga. Sampai di sini dulu coba. Dari semua penderitaan yang ditimpakan oleh Fir'aun dan kaumnya pada saat itu kepada Asia, Asia cuma minta, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga aja ya Allah. Gak minta apa-apa saya. Gak akan saya tuntut cerai, saya gak akan balas apa-apa. Saya cuma minta bangunkan rumah saya di surga aja ya Allah. Semua penderitaan kita pada akhirnya di dunia ini, selama kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan surganya Allah. Wa absiru fil jannah. Berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan kepadamu. Jannatil lati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fil hayati dunya fil akhirah. Dan kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang ada di dunia. Hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Siapa yang terlalu banyak khawatir sama urusan dunia, gelap hatinya. Resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tiada berkeujungan. Tapi siapa yang senantiasa mengkhawatirkan urusan akhirat, cerah hatinya, bahagia. Gak ada tuntutan dan gak pengen apa-apa, cuma pengen diaku sebagai hamba Allah. Halo, assalamualaikum. Maka saya tadi awal bilang, fokuslah mencintai. Nggak fokus kita untuk mendapatkan apa yang ada di dunia ini, nggak usah. Ibu dicintai sama suami, demi Allah itu bonus dari Allah. Suami setia sama ibu, bonus itu dari Allah. Tapi tugas utamanya pastikan kita yang setia sama suami. Kita yang baik sama suami. Hari ini, saat ini, sebentar lagi sudah mau maghrib. Udah azan asar nggih? Oh azan asar ya? 4 menit lagi nggih? Saya ada waktu sedikit. Hari ini ibu ditelepon sama ngaji, ditelepon sekarang jam segini, lagi ditelepon sama suami. Ibu lagi ngaji, ditelepon sama suami, balik. Disuruh pulang, pulang. Jangan dilawan. Suami nelpon ibu, ayo pulang. Waduh, karek ya mulai yang 10 haji ini salah kita ini. Nggak boleh. Mau surganya tuh mudah seorang wanita itu. Nurut sama suami yang nurut sama Allah. Halo, assalamualaikum. Dukung suami. Isuk-isuk suami mau ke kantor teh jangan dikasih ribut. Puaskan apa yang ada di perutnya dan apa yang di bawah perutnya. Puasin dulu. Itu kudu diperpanjang bu. Waktu terbatas ya. Subuh bangunin suami. Jangan kayak perang dunia ketiga. Pelan-pelan ya. Papa yuk bismillah yuk pak ke masjid yuk. Pak yuk. Kan biasanya gak bangun tah. Sok siga jadi tiba-tiba kasurupan. Aing mau. Nah, senang, tenang. Pak udah komat pak, yuk bismillah yuk pak yuk. Masih belum bangun, tak udah. Yang terakhir dipasang bismillah yuk pak yuk. Sok tuturkan mama sok. La ilaha illallah. Sing pae. Sare wae. Maka kesimpulan yang paling sederhana dari yang sekarang. Kehidupan kita di dunia ini singkat. Kehidupan kita di dunia ini terbatas. Do the best, apa ya? Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sama siapapun. Kalau bahasa Jawanya mohon maaf nggih. Ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Ulah eureun jadi jelma bager. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Meskipun kita sering dikhianati gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Pengennya iblis itu kita bosen ngelakuin kebaikan. Sampai akhirnya kita bilang gini. Matakna tong bager teuing kabatur. Nah itu kalimat bahaya itu. Buat baik siapa aja silakan. Orang lain mau manfaatin kebaikan kita. Nggak apa-apa. Berarti kita manfaat. Wah ini Ustadz susah ini. Betul. Maka kita latihan terus. Apa Nabi pernah benci sama Hindun yang membunuh pamannya sampai kemudian Hindun gak boleh masuk Islam? Enggak.
Tetap diterima Hindun masuk Islam. Wahsy yang menombak Hamzah, apakah Nabi jadi benci banget? Bencinya cuma pada saat itu aja. Selesai itu kemudian Wahsy mau masuk Islam, diterima sama Rasulullah Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad SAW besar sayangnya daripada marahnya. Besar cintanya daripada bencinya. Itu ciri umat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di mana kita lihat, di daerah Ciparai, di daerah Majalaya, atau di kota Bandung, kita lihat anak muda yang sering berbuat kekerasan, saya cuma bisa membahasakan mungkin mereka kurang cinta dan mendapatkan kecintaan dari orang tuanya, di sekolahnya, atau di sahabatnya. Cinta yang paling terbaik tidak pernah menyakiti siapapun. Cinta yang paling terbaik adalah yang mengutuhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu mencintai suami karena Allah. Kalau kata suami, nurut aja selama itu kebaikan. Selebihnya dah. Lama kita ngaji, majelis ta'lim bertahun-tahun. Ngomongin orang masih, ngapain? Ibu jelek sama orang prasangka masih. Sama suami diatur gak mau. Kenapa kita bikin sering ngaji? Itu malah bikin hati kita ini jadi keras. Seolah-olah suami yang gak pernah ngaji itu gak layak untuk kita dengarkan. Gak boleh. Suami itu bu, kehormatannya harus dijaga. Ibu mau suami ibu berubah, simple. Mohon maaf ya. Yang pertama itu apa? Lakukan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahum adawatun ka'annahum waliyyun hamim. Berbeda antara kejahatan dengan kebaikan. Tolaklah setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Yang tadinya ada rasa permusuhan di antara kamu, Allah akan menjadikan teman yang setia. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Itu berat kecuali bagi orang yang sabar. Maka di Sunda ada kalimat cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Dari sesuatu yang keras akhirnya akan kemudian hancur juga. Laki-laki mana yang tidak jadi lembut hatinya ketika bertemu dengan wanita yang santun lisan sikapnya. Gak mau ngelawan suaminya. Subhanallah, Masya Allah. Terakhir, hati-hati kita sudah merasa ada di titik paling sempurna. Termasuk saya ya, ini buat saya juga nasihat. Dulu Kiai saya pernah bilang di Tasikmalaya, di balik HD ayah kade, di balik sesuatu yang bagus harus ada kehati-hatian. Semakin sering dipuji, ingat bahwa setiap pujian itu ada ujiannya. Maka setiap kita udah ngerasa jadi lebih baik dan sempurna dengan hijab kita, peci kita, ngelihat disebut sebagai orang yang soleh, hati-hati. Kita tertipu dengan casing ini. Banyak orang yang pakai gamis tapi kelakuan iblis. Tapi lebih banyak lagi juga yang berpakaian tidak baik tapi bersikap juga tidak baik. Banyak juga. Maka ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang sederhana mudah-mudahan berkesan ini. Nasi bisa mengenyangkan ibu sehari atau 2 hari. Tapi insya Allah nasihat di sore hari ini bisa mengenyangkan ibu seumur hidup ibu. Amsahamida. Siapapun yang punya hajat, sebutkan di dalam hatinya. Setelah saya baca istighfar 3 kali, ibu baca hajatnya apa di dalam hati ibu. Nanti doanya ikuti saya. Oke? Mohon. Siap. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebutkan hajatnya masing-masing di dalam hati. Mau tentang apapun. Tentang usahanya. Doakan anaknya. Doakan pasangannya. Doakan sahabatnya, tetangganya, guru-gurunya. Doakan yang terbaik. Berikan apa yang kemudian kita mampu berikan kepada mereka. Setidaknya kita mampu mengirimkan doa. Kirimkanlah doa. Permintaan yang paling indah adalah permintaan bertobat kepada Allah. Maka mohonkanlah ampun kepada Allah. Doanya bisa diikuti sama ibu. Rabbana atina min ladunka
rahmatan wa haylana min amrina rasyada. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amaika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tawassyuana wa ta'budana wa taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Istiqomahkanlah kami semua ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah kami untuk menemuimu ketika hidup ya Allah. Sehingga kami ketika meninggalnya kami pun bahagia bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, cukupkan kami dengan cintamu ya Allah. Cukupkan kami dengan apa yang telah Engkau berikan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jangan simpan kesombongan dalam hati kami. Jangan simpan rasa iri, dengki, dendam dalam hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala hasud, fitnah ya Allah. Mobil khusus ya Allah. Bapak kami, ayah kami, orang tua kami, Bapak Haji, Dada Mersa dan juga keluarga. Berikan keberkahan kepada sisa hidupnya ya Allah. Berikan kesehatan kepada beliau dan keluarga ya Allah. Soleh-solehkan anaknya ya Allah. Jadikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Berkahi hartanya ya Allah. Catat setiap amal soleh menjadi catatan yang terbaik di sisimu ya Allah. Jadikan Masjid Al-Karomah ini masjid yang makmur di tengah masyarakat ya Allah. Luaskan kebermanfaatannya ya Allah kepada masyarakat ya Allah. Dan buat jamaah yang hadir pada siang hari ini ya Allah. Jauh perjalanan kami tempuh untuk sampai di sini. Siapapun yang datang ke sini ya Allah. Jadikan setiap langkah mereka penggugur dosa mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Ada yang berangkat dengan kekhawatiran, putus asaan dengan permasalahan hidupnya, maka ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Permudah urusannya, jangan dipersulit ya Allah. Siapapun yang membawa pasangannya, jadikanlah pasangannya yang senantiasa pasangan yang Kau ridhoi ya Allah. Bahagiakanlah mereka sekeluarga dunia dan akhiratnya ya Allah. Siapapun di antara kami yang diuji dengan masalah ekonominya, ya Allah, ya Mugni, ya Goni. Perkaya hati kami, sehingga kami selalu yakin Kau akan berikan jalan keluar yang terbaik, ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang belum menikah, berikan kepada mereka jodoh yang terbaik dunia dan akhiratnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin fil barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakallah Pak Haji, terima kasih Pak Kiai, makasih. Terima kasih semua panitia juga, sukses selalu buat semuanya. Fasabiqul khairat fisabil haq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.